Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Guru Sejarah Indonesia untuk kelas 10, Ibu Winanti Cahyaning Sugisti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan kontrak belajar dan kompetensi dasar dari mata pelajaran Sejarah Indonesia selama 1 tahun pelajaran di kelas 10. Pada kontrak belajar yang pertama dari sistem pembelajaran yang digunakan adalah active learning atau cara belajar siswa aktif. Melalui sistem pembelajaran ini, siswa menggunakan beragam media pembelajaran seperti Google Form, Google Classroom, Zoom, dan YouTube. 2. Pada sistem penilaian, pembelajaran ini menggunakan sistem penilaian yang sudah dibuat oleh tim kurikulum yaitu KKM 75. Yang ketiga, disiplin kelas. 1. Siswa diharapkan hadir on time sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. 2. Siswa yang tidak mengikuti pembelajaran lebih dari 3 kali tanpa alasan yang jelas tidak mendapat nilai KKM. 3. Siswa yang menyerahkan tugas terlambat nilainya akan dikurangi 5 poin dari setiap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, tidak ada ujian susulan kecuali ada alasan yang jelas dan tertulis. Masuk dalam kompetensi dasar, materi yang pertama, konsep berpikir dalam sejarah, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Kemudian memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, dan yang terakhir menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Masuk pada materi yang kedua, masyarakat Indonesia masa praksara, menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang meliputi Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu. Menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu dalam bentuk tulisan. Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Dan yang terakhir, menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Lanjut pada materi ketiga, perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, serta mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Kemudian menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kemudian menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Masuk pada materi terakhir, yaitu perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Terakhir, menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Sekian pemaparan kontrak belajar dan kompetensi dasar dari mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.